hari. Pasar ini dihidupkan oleh geliat orang-orang dari segala profesi. Sopir angkot, sopir truk, sopir cold box, siap mendistribusikan sayuran dari Sukabumi, ikan dari Pantura, bawang dari Brebes, pisang dari Lampung. Dari Lampung, dari Sukabumi, dari Palembang kita. Masih hangat ini. Darah isi nyos. Ini darah isi nyos. Daging segar yang baru saja keluar dari rumah penyembelian hewan, dan berbagai produk dari seluruh penjuru daerah. Buruh gendong, pedagang, juru parkir, penjual kopi hangat, dan penjajah sarapan menjadi satu di ruang ini. Mereka sudah saling mengenal satu sama lain selayaknya keluarga mereka sendiri. Sebetulnya kalau kita bicara tentang sosiokultur ekonomi bangsa ini, maka yang kemudian mengemuka adalah kebersamaannya, mutualism and brotherhood-nya, dan saya kira itu salah satu saripati dari ekonomi Pancasila yang kalau bicara soal bagaimana cara untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut adalah demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan atau musyawarah atau kebersamaan, yang saya kira itu sudah mengurat menadi dan berkembang luar biasa sampai hari ini. Kalau misalnya kita bicara dalam konteks perdagangan, maka manifest dari ekonomi Pancasila di perdagangan adalah tetap eksis dan bertahan dan berkembangnya pasar-pasar rakyat, ya, pasar-pasar tradisional, yang disitulah komunitas itu ada. Walaupun konteks hari ini, maka ada kekuatan besar yang semakin mendesak dia untuk tidak tumbuh dan berkembang, ekspansi pasar-pasar global atau yang hypermarket dan sebagainya. Udut. Makasih ya. Tak lama kemudian, pengecer sudah membawa bahan sayuran ini ke sudut-sudut pemukiman. Karena sarapan harus siap dihidangkan sebelum adzan subuh mengumandang. Pagi di Jakarta, sebelum matahari terbit, sebagian besar para pekerja mulai meninggalkan rumah, kos maupun rumah petak yang dikontraknya. Semua moda transportasi sesak pagi ini. Tidur berdiri adalah hal yang lazim terjadi. Jalanan penuh dengan kendaraan. Kaki-kaki seperti irama, silih berganti menyangga dua roda sepeda motor yang tidak bisa melaju lebih dari 20 km per jam. Dari pinggiran Jakarta, mereka menuju kawasan gedung-gedung yang menjulang tinggi. Gedung-gedung yang dilengkapi helipad untuk beberapa gelintir orang yang tidak harus melewati kemacetan jalanan. Gedung-gedung ini menjadi remote control perekonomian di seluruh Indonesia. Di ruas jalan ini dikendalikan segala kekayaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Sekarang itu kekayaan di daerah
mengalir ke atas. Masuk ada aliran ke atas, itu nggak mungkin. Kecuali dengan sistem imperial atau sistem imperialis. Sistem imperialis itulah yang menciptakan mekanisme trickle up, menggali kekayaan yang menggusur tanah pertanian. Gitu. Yang itu surplus value-nya kemudian diangkat. Diangkat ke tingkat nasional dan kemudian ke tingkat internasional. 70% perekonomian Indonesia berputar di sini. Tidaklah mengherankan mengapa orang-orang tetap berbondong-bondong ke Jakarta, walaupun tingkat kenyamanannya dipertanyakan. Tak heran jika mereka setiap hari harus berebut jalanan. Tak heran jika mereka rela berdesak-desakan, meninggalkan rumah sebelum matahari terbit dan kembali lagi saat matahari telah tenggelam. Keadaan memaksa mereka untuk menerima ini sebagai sebuah kelaziman. Kalau ekonomi pedesaan itu bisa dibangun, maka tidak perlu pergi ke kota untuk mencari pekerjaan sebagai buruh. Dia bisa mengembangkan ekonominya sendiri di daerah pedesaan. Meninggalkan pekerjaan di Jakarta, lalu kembali lagi ke desa, juga bukan pilihan bijak sepertinya. Sebagian dari kita sudah tidak paham lagi bagaimana cara menggarap sawah. Karena belasan tahun, waktu telah kita habiskan di belakang bangku sekolah. Bahkan, tidak sedikit sawah-sawah itu telah terjual sebagai modal mendapatkan pekerjaan di kota-kota besar ataupun menjadi TKI di luar negeri. Dan lahan itu kini berganti wujud menjadi lahan bisnis properti dan kawasan industri. Sekarang tuh kekuatan ekonomi dipegang oleh siapa yang punya modal. Ya, dengan prinsip yang bertentangan dengan musyawarah mufakat. Jadi siapa yang mempunyai uang banyak, itu yang menguasai kekuatan ekonomi. Nah, globalisasi mengacau ini. Ya, globalisasi mengacau ini. BUMN dijuali. Siapa yang punya saham paling banyak, dia menguasai BUMN. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 telah jelas menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Menurut saya, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah itu makin menjauh, yaitu makin mengarah kepada ekonomi neoliberal. Indonesia itu merupakan negara outsourcing. Jadi Indonesia itu tidak melakukan industrialisasi. Karena Indonesia itu hanya memiliki pabrik saja. Itu pun juga tidak menyelenggarakan pendirian pabrik di Indonesia, tapi milik asing. Negara itu berfungsi sebagai tukang pembersih WC yang diberakin oleh ekonomi kapitalis. Coba kita tengok apa yang menempel di tubuh kita. Coba kita tengok isi rumah kita. Coba kita tengok isi dapur kita. Coba kita tengok isi kamar mandi kita. Segala sesuatu yang melekat dengan diri kita pun
ternyata telah dikuasai oleh orang asing. Dan itu tanpa kita sadari. Ya, kita tidak menyadari penjajahan baru negeri ini. Bahkan kita tidak menyadari untuk benci terhadap fundamental dasar negeri ini. Tak kita sadari bahwa kita telah menganggap Pancasila sudah basi. Nah, fobia Pancasila itu waktu itu suasananya begini. Masyarakat itu merasa ada yang tidak sesungguhnya mengenai tafsir yang diajarkan atau ditatarkan lewat penataran P4. Orang ingin sebetulnya kembali ke Pancasila dalam arti tafsir yang awalnya. Cuma karena yang berlaku waktu itu adalah versi pemerintahan kala itu, ya akhirnya orang ya udah diam aja. Diam dalam arti sebetulnya nggak begitu setuju dengan tafsiran Pancasila versi rezim zaman itu. Yang saya maksud dengan fobia Pancasila itu waktu itu. Secara hierarkis ya, yuridis, penafsiran Pancasila itu tidak lain tidak bukan adalah batang tubuh. Ya, ini pembukaan, ini batang tubuh. Jadi kalau di pembukaan ada Pancasila, maka penafsirannya di batang tubuh itu gitu. Termasuk kalau mau bicara ekonomi. Artinya apa? Penafsiran Pancasila sebagai ideologi negara dalam bidang ekonomi tidak lain tidak bukan seharusnya adalah pasal 33. Metodenya itu dapat dilihat dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, khususnya ayat 1 yang mengatakan bahwa susunan atau sistem ekonomi Indonesia itu dibangun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Nah, apa itu azas kekeluargaan? Azas kekeluargaan itu menurut penjelasan Bung Hatta adalah sebuah istilah yang digali dari Taman Siswa yang menjelaskan hubungan antara ya murid-murid yang tinggal ya dan belajar bersama guru. Jadi azas kekeluargaan itu tidak bercerita mengenai hubungan suami istri, hubungan bapak anak, hubungan paman ponakan. No, azas kekeluargaan itu bercerita mengenai hubungan guru dan murid-muridnya. Dan mereka tidak bicara mengenai makanan, mereka tidak bicara mengenai pakaian, mereka tidak bicara mengenai harta benda. Guru dan murid bicara mengenai ilmu pengetahuan. Nah, ini dalam sekali. Itu lebih dalam dari sosialisme. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. 70 tahun sudah Indonesia merdeka. Para pendiri negeri ini paham betul apa yang telah mereka impikan di dalam sebuah negara yang merdeka. Paham betul makna mewujudkan warga negara Indonesia seutuhnya. Di tengah konflik dan tertindas oleh penjajah, mereka memiliki cita-cita yang mulia, memakmurkan rakyat Indonesia. Bahwa kemerdekaan nasional bukanlah tujuan yang terakhir bagi kita. Bagi kita, Indonesia merdeka tak bukan dan tak lebih hanyalah syarat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam arti jasmani maupun rohani. Namun begitu, jembatan emas proklamasi kemerdekaan Indonesia belum mampu mewujudkan cita-cita yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara ini atau bangsa ini lahir dari kolonialisme. Artinya apa? Kapitalisme sudah masuk sebelum kita proklamasi. Mereka nggak mau pergi begitu saja. Jadi memang benar kita proklamasi 45. Memang benar kita punya Pancasila. Memang benar kita punya Undang-Undang Dasar 45. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah pihak-pihak yang selama ini mengeruk keuntungan dari bumi Indonesia ikhlas apa tidak? Menerima itu secara sukarela atau tidak? Oke? Maka terjadilah subversi pertama setelah proklamasi. Apa itu? Yaitu terjadinya agresi pertama, agresi kedua tahun 47-48. Ini bukti fisik ya, bahwa pihak kolonial tidak rela Indonesia merdeka.
The Dutch Armed Forces launched their first military action in an assault to destroy the Republic of Indonesia. Oke. Lalu perang ini ya tidak menyelesaikan masalah, ya macam-macam sikap kemudian berkembang, ada yang pro, ada yang kontra, ya kan? Tapi lalu kemudian ada juga kelompok yang mencoba membawa masalah ini ke dalam pendekatan diplomasi. Maka terjadilah ya peristiwa konferensi yang dikenal sebagai konferensi meja bundar. zich in een zin zullen ontwikkelen welke tot welvaart en geluk van onze beide volken leiden. Kita selama ini nggak tahu persis apa yang terjadi di konferensi meja bundar. Yang kita ketahui adalah bahwa kita lalu memperoleh pengakuan kedaulatan. Ternyata pengakuan kedaulatan yang kita terima tahun 49 itu, ya, itu disertai dengan 3 syarat ekonomi. Satu apa? Satu adalah bahwa kita harus mempertahankan perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. 2, kita harus mematuhi IMF dalam mengelola ekonomi Indonesia. Yang ketiga, Indonesia harus bersedia menerima warisan hutang dari Hindia Belanda. Penjajah yang berhutang, yang dijajah yang disuruh bayar. Tanggal 23 Agustus 65, kemarahan Soekarno terhadap neokolonialisme dan imperialisme itu semua memuncak. Kita tidak lagi hanya membatalkan KMB, tapi kemudian Soekarno menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 65, tanggal 23 Agustus 65. Isinya apa? Mengakhiri segala bentuk keterlibatan perusahaan asing di Indonesia. Sudah nggak ada kompromi. Pertanyaannya, Nekolim terima apa tidak? Saya tadinya susah juga ya, tapi saya tertarik dengan tanggal. Bahwa undang-undang itu keluar tanggal 23 Agustus 65. Ya, lalu ada peristiwa besar terjadi 30 September. Ya, hanya dalam tempo 5 minggu. Ada hubungan nggak antara Undang-Undang Nomor 16 65 dengan Gestok? Ya, lalu saya temukan bukti ya berupa beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang Nomor 8, Undang-Undang Nomor 9. Isinya apa? Undang-Undang Nomor 7 sepakat mengangsur kembali hutang-hutang Hindia Belanda. Ini November 66. Undang-Undang Nomor 8 mendaftar menjadi anggota ASEAN Development Bank. Undang-Undang Nomor 9 mendaftar kembali menjadi anggota IMF dan World Bank. Clear, saya bilang. Tafsir saya apa? Tafsir saya Gestok itu adalah rekayasa korporasi-korporasi asing untuk menghabisi rezim Soekarno. Nah, setelah itu baru terbentuklah rezim Soeharto. Yang saya lebih suka menyebutnya sebagai rezim kontra-revolusioner. Ya, dan kemudian mafia Berkeley sudah selesai sekolah, ya, lalu pulang, masuk, bergabung, memperkuat pemerintahan Soeharto. Ya, dengan dilaksanakannya agenda-agenda ekonomi neoliberal, dan itu belum selesai. Ternyata yang menjadi common enemy pihak kolonial selama ini, ya, itu adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Maka tahun 2002 terjadilah ya upaya amandemen terhadap pasal 33. Nah, saya hakul yakin ya dengan cara berpikir saya ini. Kenapa? Buktinya setelah upaya amandemen itu dilakukan, yang ternyata yang berhasil dilakukan hanya menghilangkan penjelasan. Sementara batang tubuh ayat 1, 2, 3 tetap. Dan sampai detik ini ya sejumlah undang-undang diuji di MK dengan berbekal pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Dan undang-undang itu batal demi hukum. Mulai dari undang-undang kelistrikan, undang migas, ya, lalu yang terbaru undang-undang sumber daya air. Nah, itu, ya. Jadi saya kira jelas ya apa yang sedang terjadi gitu. Ya. Kalau kita konsisten dengan cita-cita proklamasi amanat konstitusi sampai kepada pasal 33, maka ya hampir boleh dikatakan sangat terbatas tempat bagi ekspansi kapitalisme di Republik ini. Ya, kemerdekaan itu bukanlah sesuatu yang ya sekali jadi, tapi sesuatu yang harus terus-menerus diperjuangkan. Saudara-saudara, rapat saya buka. Hari ini kita menempuh lagi suatu saat yang bersejarah dalam perjuangan kita. Kedua delegasi, yaitu delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO, sudah dapat persetujuan tentang suatu
konstitusi, rencana konstitusi yang nanti akan kita tanda tangani dan sesudah itu akan diserahkan kepada delegasi Belanda. Kritik terhadap relevansi teori-teori ekonomi Barat kayak gitu tuh di Indonesia itu sebenarnya sudah dimulai bahkan oleh sarjana Belanda sendiri kayak gitu tuh. Sejak zaman Buke kayak gitu tuh. Buke sejak awal abad ke-20 kayak gitu sudah melontarkan kritik bahwa untuk konteks Hindia Belanda, nama Indonesia waktu itu, kita tidak bisa semata-mata hanya menerapkan teori ekonomi konvensional kayak gitu tuh, yang lahir dalam konteks revolusi industri di Eropa kayak gitu. Dibutuhkan pendekatan-pendekatan baru kayak gitu tuh, untuk untuk konteks Hindia Belanda kayak gitu tuh, yang itu berbeda dengan teori ekonomi atau ilmu ekonomi yang konvensional lahir di Eropa kayak gitu. Nah, bahkan sarjana Belanda sendiri sudah mengawali kritik itu, yang kemudian dilanjutkan oleh sarjana-sarjana kita kayak gitu. Sejak generasinya Hatta, yang kemudian sampai ke generasinya Mubiarto dan kawan-kawan, sampai menjadi term ekonomi Pancasila itu. Hari ini adalah saat yang tepat untuk sadar dari ilusi. Kembali berpijak di bumi kita sendiri, yaitu bumi pertiwi. Saatnya kita memahami buah pikir para pendiri negeri. Ikut mengantarkan cita-cita yang telah diamanatkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Nah, penyusunan buku ini termasuk ke dalam ikhtiar itu kayak gitu tuh. Untuk mengumpulkan ikhtiar-ikhtiar yang sudah dilakukan oleh para sarjana ekonomi sebelum kita kayak gitu tuh. Yang mencoba berusaha kayak gitu, untuk mengangkat nilai-nilai yang hidup di dalam praksis kehidupan ekonomi rakyat ini ke level teori kayak gitu. Itu sih ada materi kuliah ada Mas ya? Materi kuliah ada. Tapi nggak banyak. Ada juga bahkan kita memasukkan surat pembaca. Jadi konteksnya biasanya adalah saat ada polemik ekonomi. Jadi misalnya pada tahun 80-an awal, 81-82 terjadi polemik ekonomi Pancasila antara sumbernya dari peristiwa sebuah seminar. Persoalannya sekarang kemudian kenapa seolah-olah gitu ekonomi Pancasila ini tidak bergaung kayak gitu, atau kemudian ini seolah-olah kendur kayak gitu. Bahkan Pancasila sendiri tidak lagi banyak disebut kayak gitu. Nah, saya melihat bahwa itu disebabkan oleh absennya kerja kesarjanaan kayak gitu. Dunia akademi tak lagi membumi. Ajarannya semakin jauh dari amanat konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila hanya ada di upacara bendera. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Menurut saya terjadi apa yang disebut penjajahan akademis. Di fakultas-fakultas ekonomi itu buku-buku baru dari barat pasti ditelan aja gitu. Pasti diajarkan. Saya itu tiba-tiba didikte oleh ketua prodi, anak kecil gitu. Ya kalau saya senior ya nyebut mereka anak kecil gitu ya. Harus pakai buku ini. Saya menolak. Dan amit-amit dalam buku itu tidak ada perkataan cooperation. Adanya competition. Nah, bangsa kita kan kalau sila keempat tadi kan kerjasama, bukan bersaing. Buku itu isinya bersaing, tidak ada kerjasama, tidak ada cooperation, tidak ada perkataan people, tidak ada perkataan the people. Adanya capital. Anda datang ke Visipol, orang Visipol tidak mengerti demokrasi ekonomi, taunya demokrasi politik. Anda datang ke Fakultas Ilmu Ekonomi, mereka malah nggak pernah dengar kata-kata demokrasi ekonomi. Nah, ini kan celaka. Padahal kata-kata itu adalah amanat Undang-Undang Dasar. Ini masalah serius kan?
Jadi situasi kita hari ini saya kira sudah sampai pada situasi kita mengalami keterasingan terhadap amanat konstitusi. Pidato Rektor UGM Dies Natalis tahun 2013, kita tidak berdaulat dalam teknologi, kita tidak berdaulat dalam bibit, kita tidak berdaulat dalam mesiu, kita tidak berdaulat dalam pangan, kita tidak berdaulat di dalam energi, kita tidak berdaulat dalam obat, kita tidak berdaulat dalam industri, obat hanya peracik, industri hanya perakit, kita kehilangan banyak kedaulatan. Nah, saya menuding, apa yang kau ajarkan kepada para mahasiswamu? Kok mahasiswamu jadi kayak begini dan tidak melihat bahwa sekarang itu keadaannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tidak melihat bahwa tanpa kedaulatan itu memalukan. Kok tidak ada yang kerasa itu? Saya kira universitas berhentilah ya menyibukkan diri dengan embel-embel world class university, research university, whatever. Ya, bagi saya itu semua hanyalah cerminan dari neokolonialisme. Dan jangan-jangan memang kenyataannya seperti itu, ya, bahwa pada dasarnya ya perguruan tinggi di Indonesia ya selama ini berperan sebagai pusat pengkaderan agen-agen kolonial. Dalam konteks itu maka jawaban kita sebagai kaum yang berkecimpung di dunia perguruan tinggi adalah, pertama saya kira kalau saya mengajar dengan mata kuliah apapun tidak pernah sekalipun tidak didesain dengan cara case study dengan mengajak mahasiswa untuk turun ke lapangan. Saya kira itu yang paling penting. Kontribusi kita sebagai kaum akademisi adalah membuat generasi muda, calon penerus kita itu punya awareness dan punya gagasan-gagasan kreatif orisinal yang hanya bisa dimunculkan melalui kegiatan di lapangan. Jadi semua mata kuliah itu harus ke lapangan, lalu kemudian mereka harus menulis, lalu tulisannya dibukukan dan kemudian disebarluaskan. Punya kesepakatan, kita kan anggota sama-sama punya kepentingan. Nah, saya melihat di level fraksis, praktek kegiatan berekonomi masyarakat kayak gitu, itu secara normatif itu dekat dengan apa yang dikonsepkan oleh para pemikir ekonomi kita sebagai ekonomi Pancasila. Saya sudah membuktikan, saya sudah bergabung dengan CU sejak tahun 2008, sudah 7 tahun. Lembaga ini survive, anggota kita terus bertambah setiap tahun. Ini tidak utopis, ini nyata. Ya. Yang menganggap ini utopis adalah orang-orang yang belum mendapatkan hidayah dari Tuhan. Karena jalan kebenaran pun oleh Tuhan terus diberi, didukung. Ya. Ini terbukti. Dan kalau CU Semangkar dibaca sebagai satu CU ini aja ya kecil. Kita ini anggota jaringan nasional, jaringan regional, jaringan global. Jadi kekuatannya sebenarnya ada. Tinggal para akademisi di kampus mau nggak memvalidasi, melegitimasi ini menjadi salah satu bahan ajar ilmu. Jadi mau mengilmukan ini di kampus apa enggak. Tapi kalau perguruan tinggi nggak mau ya nggak apa-apa. Kita akan terus begini karena rakyat harus hidup day to day setiap hari. Karena itu maka Mubiarto Institute itu saya sarankan untuk membuat istilahnya Samir Amin adalah teori ekonomi perlawanan. Teori ekonomi perlawanan. Teori ekonomi perlawanan itu apa? Yaitu teori ekonomi yang membebaskan. Membebaskan negara-negara miskin, negara-negara berkembang dari ketergantungan. Dari posisinya sebagai negara outsourcing. Bagaimanapun, rakyat harus tetap bekerja, walau tanpa negara. Roda ekonomi harus tetap mereka jalankan.
meski dengan cara mereka sendiri dan meski di tengah ancaman sistem ekonomi global yang semakin menjadi.